Baik, saya tutup dengan kisah. Sudah masuk Isya belum? Ada kisah salah seorang syekh ceramah khutbah Jumat. Dia cerita, dia bilang sementara saya lagi sholat, lagi sholat Jumat, mimpin sholat, tiba-tiba saja di rakaat kedua itu ada suara gemuruh di tengah masjid. Ternyata ada satu orang waktu dia lagi sujud itu jatuh. Orang-orang kira dia pingsan gitu. Udah pada saat dia selesai sholat, dia bilang saya salam, lalu saya pegang mic-nya, lalu saya katakan, berikan dia tempat orang itu, jangan dikerumunin supaya dia bisa bernafas. Kemudian diberikanlah tempat, dilowongkan, lalu ada sebagian di antara jemaah masjid yang bawa ke dokter, rumah sakit terdekat. Lalu dokternya bilang begini, orang ini sudah mati kalau secara medis waktu dia masih di masjid, terutama waktu dia masih sholat gitu. Kata syekhnya yang ceramah ini, saya juga tidak tahu namanya di saya cuma mendapatkan gambarnya di YouTube kebetulan, tapi ceramahnya luar biasa gitu, masih ada di HP saya gitu. Saya terjemahkan saja langsung dan dia katakan, saya langsung mengatakan orang ini luar biasa, Allah tutup dia meninggal sementara dia sholat, pasti ada perbuatan baiknya gitu. Sudah, dia bilang, saya telepon kakaknya dia, saudaranya dia, adiknya. Kebetulan orang ini kalau nggak salah namanya Muhammad disebutkan. Kemudian yang adik ini bernama Khalid, bukan saya ya. Lalu si syekh ini berkata kepada adiknya ini, apa yang dibuat sama kakakmu ini? Sampai-sampai, mohon maaf begini, kakakmu ini datang jauh-jauh sholat ke masjid saya sampai dia meninggal sementara sholat Jumat dengan saya. Maka saya minta kepadamu, saya mandikan, kata syekhnya. Kata adik yang baik, silahkan syekh, dimandikanlah. Dia bilang selesai dimandikan, dimakamkan segala. Malam pertama takziah, sebagaimana kita tahu dalam sunnah ada 3 hari bertakziah. Syekhnya datang, kemudian berkata kepada adiknya tadi, apa yang kakakmu buat ini? Kok bisa sampai Allah tutup dengan husnul khatimah gitu, dia meninggal sementara sholat gitu. Kata adiknya, kakak saya ini, si Muhammad ini, kami ini bersaudara banyak orang, ada laki-laki ada perempuan. Tapi kakak saya Muhammad ini berbeda sendiri dalam melayani ibu kami. Kami semua berbakti. Ibunya kebetulan masih hidup. Dia luar biasa silahnya. Silah itu menjalin hubungan. Walaupun dia sudah berumah tangga, tapi setiap hari itu datangi ibunya. Dan dia selalu tiap hari mencari tahu apa kebutuhan ibunya, apa yang dibutuhin dan diprioritaskan. Selalu begitu. Sampai akhirnya, gitu kan? Sampai akhirnya dia bilang, selalu dia tanyakan dan dia siapkan samponya, sabunnya, sisirnya, dilihat kalau sudah tua digantikan, makanan favoritnya, begitu terus. Dan setiap kali dia datang, selalu ibunya doakan kebaikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan kebaikan. Itu silaturahim tertinggi adalah sama orang tua kita. Sekali lagi saya temukan banyak sekali ikhwah akhwat kita ini yang sudah ngelupain orang tuanya. Bukan ngelupain dalam arti kata tidak mengingatnya, tidak. Tapi memang tidak pernah silaturahim. Nggak pernah dijadwalin sama dia setiap hari itu telepon atau tanyain kabar mereka. Ada salah seorang syekh, kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisahnya. Beliau lagi ngisi pengajian di Jeddah. Kemudian ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya bilang begini, nak, saya mau undang orang dan saya butuh 5 ekor kambing. Sudah selesai, begitu saja. Tutup teleponnya. Syekhnya ini langsung dia bilang di pengajiannya, mohon maaf, ada keperluan saya dengan ayah saya, maka pengajian saya tutup. Padahal ayahnya ini ada di Qasim, jaraknya jauh, mungkin 1000 kilometer. Tahu apa yang dia lakukan sama dia? Sekalian dia gabungkan antara silaturahim dengan bakti dengan orang tuanya. Maka yang terjadi saudaraku adalah dia pergi dari situ tempat pengajian, langsung pergi ke tempat penjualan kambing, beli 5 ekor kambing. Dia sewa satu mobil open cab, dinaikin kambingnya, dia setir sendiri dibawa ke Qasim 1000 kilometer. Dia tidak sampaikan ke ayahnya nih, dia nggak bilang, misal kalau kita mungkin dari Jakarta lagi kerja ya, kemudian ayah kita telepon, oh ya baik ayah, saya transfer uangnya mungkin hari Senin misalnya. Nanti ayah bisa beli di sana, kan tetap tapi ini enggak. Dia karena ayahnya nggak jelasin mau dibeli di mana, dia tutup, dia jadikan sebagai kesempatan untuk jadi amal jariah. Maka dia pergi ke sana diantar, sampai di sana diantarin, ini ayah pesanan kambing Anda, di salaman pulang lagi.
1000 kilometer, lebih jauh jaraknya dari Jakarta ke Surabaya dengan naik mobil, naik darat. Begitu mereka menjaganya itu luar biasa gitu. Dan mereka sangat tahu ini berkah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disia-siakan. Maka jangan disia-siakan. Ini terutama orang tua. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukanlah dalam menyambung hubungan itu adalah ibumu, ayahmu. Ya, kemudian saudarimu perempuan. Jadi saudara perempuan itu didahulukan. Kemudian saudaramu laki-laki, kemudian orang-orang yang terdekat setelah mereka. Jadi artinya ini orang-orang yang kita dahulukan, prioritaskan. Ada orang mungkin diantara anda orang tuanya sudah mati, tapi kakak perempuannya masih ada, adik perempuannya masih ada. Pernahkah anda telepon sama mereka, tanya kabarnya, kirimin hadiah ke? Kenapa kita nggak beli kue apa enak satu bungkus, walaupun di Surabaya ada, misalnya kirimin, kasih, ini dari saya. Niat silaturahim itu luar biasa. Itu akan memberikan manfaat. Baik, ada juga sebuah hadis yang penting. Kata Nabi SAW, pada saat seorang sahabat bertanya, bagaimana silaturahim yang baik? Kata Nabi SAW, engkau melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatmu yang memutus hubungan denganmu. Justru itu yang puncak pahala. Bagaimana caranya? Misal ada seseorang paman saya atau kerabat saya nggak mau dengan saya, marah misalnya, jangan datang ke rumah saya ya. Baik, kita nggak datang, nggak apa-apa. Tapi kita nggak ada kebencian. Tetap kalau ketemu kita berikan salam. Tetap kita baik, walaupun dia marah misalnya. Itu namanya kita tetap silaturahim walaupun mereka memutus kita. Justru itu puncaknya. Jadi jangan malah orang putus hubungan kita juga mutus. Jangan orang maksiat kita maksiat, salah. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Maka ini poin penting untuk bisa diperhatikan berhubungan dengan masalah silaturahim ini. Sudah masuk? 5 menit lagi. Baik, saya baca satu pertanyaan yang masih tersisa yang lalu ya. Dan ini masih berhubungan memang dengan bahasan dosa besar yang ke-42, masalah istri. Hukum istri yang tidak akur dengan mertua. Ibu tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan mertua. Sementara suami ingin berbakti dengan orang tuanya. Jadi suami itu kalau mau bakti dengan orang tua tidak harus serumah. Dan sudah saya bahasakan pertemuan yang lalu dan ini selalu saya bahasakan dalam masalah manajemen rumah tangga. Termasuk normalnya rumah tangga dalam menjalankan tafsir Allah. Firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah SWT kepada para suami, tinggalkanlah mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tinggali. Kata ulama adalah tempat yang dia usahakan sendiri. Makanya saya selalu tekankan itu, kalau sudah berumah tangga paling lama seminggu awal menikah di rumah orang tua kita. Setelahnya sudah pindah, walaupun kos nggak apa-apa. Jangan lagi tinggal sama orang tua karena ibu kita punya pola hidup sendiri, suka makanan tertentu, suka model rias rumah tertentu gitu kan. Maka jangan sampai istri kita nggak senang, akhirnya nggak cocok, ribut gara-gara itu. Makanya penyebab untuk tidaknya atau buruknya hubungan antara anak mantu dengan mertua ini harus di-cut. Salah satu fungsi utamanya adalah pisahkan tempatnya. Ya, ini kadang-kadang sulit sekali bersatu antara anak mantu dengan mertua. Dan si anak laki-laki boleh berbakti dengan cara yang lain. Nanti insya Allah silaturahim datang, yang memenuhi hajat-hajatnya, setiap hari dia datang bisa, Sabtu Minggu dia ajak istrinya ikut sama-sama, anak-anaknya, maka itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi ini saya sarankan memang harus seperti itu. Sudah? Wah ini panjang ini. Waalaikumsalam, Ustaz mau bertanya, insya Allah tulisan yang benar seperti apa? INSYAA Allah disambung atau IN spasi SHAA spasi Allah atau IN spasi SYAA dan Allah dipisah. Jadi sebenarnya memang saya pernah dapat itu ada penulisan yang dituliskan oleh salah satu yang ditokohkan lah ya dari India, Pakistan yang sekarang tinggal di Inggris. Dia katakan jangan tulis insya Allah
dengan INSY gitu kan. Tapi tulislah dengan INSH gitu kan. Karena dalam bahasa Inggris itu ada arti tertentu yang tidak baik gitu. Tapi saya waktu itu terus terang kurang setuju ya. Karena memang tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa yang ada gitu. Kalau yang dibakukan dalam bahasa Indonesia, shin itu SY memang shin ya. Kalau SH itu shod. Nah, seperti misalnya sirata. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya SH awalnya si ya shod. Tapi kalau SY itu berarti shin. Maka wajar orang kalau tulis dalam bahasa Indonesia insyaallah INSY gitu kan. Biasa itu. Dan saya lebih cenderung dengan penulisan kita, Allahu alam gitu kan. Tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa-bahasa yang ada karena nanti akan banyak sekali tafsiran makna yang tidak baik. Ya, otomatis begitu kalau kita tarik ke bahasa lain. Ya ini sudah ini. Dia bilang saya masih bingung mengenai hal ini karena ada beberapa teman yang menegur mengenai penulisannya. Jadi kalau menurut saya ikut saya tulisan Indonesia insya Allah sudah aman itu. Allah musta'an, sudah mulai ribut ya. Baik, sudah. Nanti kita lanjutin lagi insyaallah habis Isya seperti biasa tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.